Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Jumat 27 Juni 2025, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudara-saudari yang terkasih, di zaman Yesus ada cukup banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang mengecam pergaulan dengan orang berdosa. Alih-alih menyibukkan diri menyelamatkan orang berdosa, orang Farisi dan ahli Taurat mengajak banyak pihak dan kalangan untuk tidak ambil pusing dengan mereka. Nasib orang yang tersesat itu sudah selayaknya harus susah, disisihkan, dijauhi, layak dicibir, atau bahkan tak perlu diingat dan diucap dalam doa bahkan sampai mereka mati. Begitu kira-kira tutur hati mereka saat itu di masa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hati Allah sama dengan sebagian kalangan orang Farisi dan ahli Taurat ini? Pasti tidak. Menampakkan hati Allah yang mulia, Tuhan Yesus mengatakan tidak terhadap sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Hati Allah justru tenang ketika ia sudah melihat semua dalam keadaan baik dan terselamatkan. Karena itu, bila ada yang tersesat, Allah tidak tenang untuk segera mencari. Biar hanya satu, Allah pergi keluar untuk mencari. Ini adalah awal mula adanya pertobatan manusia. Apa itu pertobatan, saudara-saudara yang terkasih? Pertobatan adalah suatu rahmat, sesuatu yang keluar pertama-tama dari pihak Allah, bukan dari manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang pertama mengambil inisiatif untuk datang menyelamatkan. Manusia yang menyambut Allah yang datang mencarinya adalah manusia metanoia, yakni manusia yang mau berbalik ke hidup yang benar, di mana Allah bermukim dan ada di situ, di hati manusia yang bertobat itu. Mereka yang bertobat ini digambarkan dalam Injil Lukas tadi, yakni yang ada di atas bahu atau pundak Tuhan Yesus sendiri. Mereka dibawa pulang ke rumah, kembali ke komunitas, lingkungan di mana mereka dulu hidup bersama. Saudara-saudari yang terkasih, manakala ada hati manusia yang menuruti jalan metanoia ini, maka akan ada sukacita besar di sorga, di mana hati Allah bersukacita bahwa ada anaknya yang kembali ke jalan yang benar. Bahkan hal itu meluap keluar dan menarik banyak pihak untuk bersukacita bersamanya. Bukan sebaliknya, ada banyak hati manusia tunduk menyesali cara Allah mengembalikan orang berdosa untuk datang lagi di sini bersama kita di sini. Saudara-saudara yang terkasih, komunitas kita, komunitas orang beriman, harus menampakkan kenyataan hati Allah yang juga cemas dan peduli bersama Allah dan terlihat jelas mengambil langkah konkret mencari yang hilang atau tersesat. Bukan komunitas yang isinya hanya ada orang-orang yang tidak mau ambil pusing atau bahkan lebih suka menggonggong inisiatif orang lain untuk berbuat baik mencari rekan sekomunitas yang tersesat.
Komunitas kita adalah komunitas hati kudus yang tidak suka hidup dalam pagar comfort zone, yakni komunitas yang menghidupi keteraturan namun tidak peduli pada orang lain yang tidak lagi teratur. Komunitas ini sudah punya seperangkat software dan hardware untuk dapat mengembalikan yang sesat kembali ke rumah. Dia tahu cara memanggil kembali dan mensterilkannya dengan antivirus. Begitulah kira-kira menerjemahkan progresitas jati diri komunitas di masa kini yang mau mengambil spiritualitas hidupnya dari hati Yesus yang Maha Kudus ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kesadaran akan kebaikan Allah yang tampak dalam hidup Yesus lambat laun menumbuhkan pesta ini. Sebagai manusia, Ia hidup di antara kita. Dalam kemanusiaannya itu, Ia menjadi pengantara dan penebus semua orang. Hatinya menunjuk kepada cinta kasih, keakraban, keramah tamahan, keterbukaan, dan berbelas kasih kepada semua orang. Seperti itulah hati Yesus yang Maha Kudus. Pada hari raya ini, kita mau bersyukur guna menanggapi cinta kasih Allah yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kita. Semoga kita pun dapat meneladani karya dan spiritualitas cinta hati kudus Yesus yang selalu mengasihi domba-dombanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku menyembah dan berbakti pada hati-Mu yang Maha Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, nyalakanlah api kasih-Mu dalam diriku. Buatlah agar hatiku seperti hati-Mu, yang akan mengalirkan kasih tersalib penuh kerahiman, berkobar-kobar, dan penuh gairah bagi-Mu dan semua sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.